Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Hai sahabat dan penonton semua, apa kabar? Semoga kita selalu sehat-sehat saja. Urusan kita semakin dimudahkan, rezeki kita semakin dilancarkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali saya menyapa kita semua pada hari ini, yaitu tentang beberapa pertanyaan ya. Sebetulnya banyak pertanyaan yang ditanyakan, tapi saya akan jawab yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu berkenaan dengan urusan paspor di kedutaan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita merenew atau memperpanjang paspor di musim PKP ini. Ya, di musim PKP Malaysia ini sebetulnya lebih kurang sama ya, persyaratan sama, tapi cara kita masuk itu berbeda. Nah, apa maksud bedanya? Kita harus mengambil antrian online dulu. Antrian online di sistem. Kalau kita ingin masuk melalui web, bisa lihat di atas. Kalau kita ingin masuk melalui aplikasi yang di handphone yang bisa kita download di Play Store atau App Store, itu bisa juga lihat di sini. Karena sebelum ini saya pernah buat dua-duanya ya, bagaimana cara mendaftar atau membuat antrian online untuk merenew paspor ini di kedutaan Indonesia Kuala Lumpur ya. Jadi dua-duanya bisa, apakah masuk melalui web dan melalui handphone bisa. Seperti yang kita tahu bahwa kita disuruh untuk merenew paspor, memperpanjang paspor ini 6 bulan sebelum mati ya. Jadi karena bulan pandemi ini, di musim COVID-19 ini, saya hari itu mendaftar online itu bulan 11, awal bulan 11. Tak silap itu 11 hari bulan November 2020. Baru saya dapatkan renew paspor, memperpanjang paspor itu semalam 23 Februari 12/1/2. 3 bulan lebih, hampir 4 bulan saya menunggu untuk antriannya. Jadi kalau seandainya paspor kita itu mati tahun ini bulan 12, jadi 6 bulan sebelum mati itu bermakna bulan 6, bulan 7 itu sudah mesti diuruskan, kita datang ke kedutaan, sebaiknya macam itu. Dan karena sekarang kita mengambil antrian ini sangat lama, ada yang memerlukan 2-3 bulan, sebaiknya dari sekarang bulan 2 ini atau bulan 3 sudah harus mengambil antrian secara online. Jangan datang begitu saja. Karena ada teman kita ini yang bertanya, Bang, apakah kalau saya terus datang ke kedutaan untuk renew paspor, memperpanjang paspor bisa? Tidak bisa sahabat sekalian, tidak bisa. Karena yang boleh masuk ke kedutaan itu orang yang mempunyai nomor antrian. Kita akan ditanya, tengok mana antriannya. Jadi antrian yang dikirim di email tuh, ketika kita sudah berhasil antrian online, kita akan tengokkan nih antrian saya hari ini jam ini. Lepas itu nanti tengokkan barcode juga kalau diminta. Jadi bagaimana kalau kita mau datang terus aja? Nggak bisa. Jadi sebaiknya memang wajib buat online dulu. Dan seperti tadi 6 bulan sebelum mati paspor, dan sebelum itu buat antrian dulu. Oke, itu yang pertama. Dan syaratnya itu biasa ya, tidak ada perubahan. Kalau kita renew paspor sebab kita mungkin memang alasannya paspor kita udah mau mati, seperti biasa kita siapkan fotokopi halaman depan paspor kita itu, dan di situ kita letakkan alamat kita di Malaysia dan alamat kita di Indonesia, dan juga letakkan nomor yang bisa dihubungi di situ. Nah, karena kenapa begitu? Saya baru semalam itu uruskan paspor di kedutaan. Dan syarat yang kedua yaitunya visa atau permit yang masih berlaku. Jadi ini kalau seandainya permit kita masih sah, itu kita tidak akan ada masalah karena permit kita masih berjalan. Tapi kalau seandainya permit kita sudah mati, ya itu mesti ada buat jaminan ya daripada company atau majikan. Itu mesti ada surat jaminan, mungkin buat sesuatu surat yang ada pemberitahuan daripada majikan atau company. Dan juga kalau seandainya visa sosial, visa pelancong, bagaimana bisa memperpanjang paspor di kedutaan? Semalam waktu saya menguruskan renew paspor itu di kedutaan, saya tanya seperti itu, tidak bisa. Karena untuk visa pelancong ini, visa sosial 3 bulan itu tidak bisa. Mereka harus pulang ke Indonesia untuk renew paspor. Karena visa pelancong, visa 3 bulan itu bukan untuk visa pekerja. Jadi yang bisa renew paspor, memperpanjang paspor di kedutaan itu orang yang ada permit kerja, visa kerja macam itu.
Dan seterusnya ya tentunya bawa paspor asli. Dan yang terakhir adalah bayarannya adalah Rp100. Nah, itu saja syarat kita untuk memperpanjang paspor kita di kedutaan. Tadi syarat yang pertama, kita fotokopi halaman depan paspor dengan alamat Malaysia, Indonesia dan nomor yang bisa dihubungi. Yang kedua, fotokopi permit kerja kita atau visa kerja kita. Dan yang ketiga, bawa paspor asli. Dan yang keempat, duit Rp100. Nah, itu. Dan tambahannya di sini adalah ketika kita bicara tentang musim PKP, pandemi COVID-19 ini, kalau kita tinggal di KL itu tidak perlu untuk permit merentas negeri ya, karena kan sekarang merentas negeri di Malaysia bagi yang di daerahnya PKP itu tidak boleh. Kebetulan Kuala Lumpur adalah negeri yang dikenakan PKP. Jadi kalau bagi kita yang duduk di luar Kuala Lumpur seperti Selangor, bahkan semalam saya ada tanya kawan itu, dia datang daripada Kuala Selangor. Jauh juga. Saya tanya, buat permit tak bang? Ada buat permit. Ya, itu untuk berjaga-jaga ya. Karena kalau kita tidak ada permit merentas negeri, tiba-tiba nanti polis cek kita nggak ada permit, ya melayang Rp1.000 ya. Ada juga semalam itu ibu-ibu dari Pahang, Temerloh ya. Itu pun kebetulan satu tempat asal dengan saya, itu sama-sama Kampar ya. Tepatnya di desa Jawi-Jawi namanya. Jadi ibu itu pun katanya tak silap pun ada buat permit juga, itu permit merentas negeri. Jadi kenapa kita harus buat permit merentas negeri sementara kan kita ada urusan untuk membuat perpanjang paspor ini? Apakah tidak cukup email yang diberikan kedutaan itu? Dalam pandangan saya, permit merentas negeri ini buatlah untuk kita berjaga-jaga, karena memang itu peraturan di Malaysia sekarang. Ini tujuan kita hanya untuk mempermudahkan jalan kita saja sampai ke kedutaan. Masih banyak sebenarnya pertanyaan, tapi saya cukupkan di sini. Dan pertanyaan yang lain saya akan jawab pada video yang akan datang. Minta maaf kepada sahabat dan penonton yang bertanya di komen. Ada yang saya jawab dan ada yang tidak sempat saya jawab karena kesibukan. Juga ramai yang bertanya di Facebook, di Instagram. Itu ada yang sudah saya jawab, ada yang belum. Karena itu pertama kesibukan. Yang kedua memang karena belum ada jawaban lagi. Jadi itu saja, terima kasih kepada yang telah menonton. Semoga kita selalu sehat dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.